Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Tarasimuni dengan NIM 254111077. Saya dari kelas C semester 2. Saya merupakan mahasiswa S1 Farmasi di Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa, Kota Kupang. Pada video kali ini saya akan membuat laporan resmi yang dalam bentuk video untuk memenuhi tugas praktikum botani farmasi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu benda ergastik sel. Jadi benda ergastik sel itu adalah zat atau struktur non hidup yang terdapat di dalam sel sebagai hasil dari aktivitas metabolisme sel tersebut. Benda ini bukan bagian dari protoplasma atau bukan organel, tetapi tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sel. Secara sederhana, benda ergastik bisa dianggap sebagai produk sampingan atau cadangan dari proses metabolisme sel. Sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri benda ergastik. Yang pertama, tidak hidup. Kedua, tidak memiliki aktivitas metabolisme sendiri. Ketiga, dihasilkan oleh sel. Dan yang keempat, dapat bersifat sementara atau permanen. Yang kedua, yaitu contoh benda ergastik sel. Yang pertama yaitu cadangan makanan dibagi menjadi amilum, pati pada tumbuhan, glikogen pada hewan, butiran lemak, dan juga yang bagian kedua yaitu zat sisa metabolisme dibagi menjadi dua lagi, yaitu kristal kalsium oksalat dan kristal kalsium karbonat. Yang ketiga, zat hasil sekresi dibagi menjadi dua, yaitu minyak atsiri, geta atau resin. Kemudian kita harus ketahui juga apa sih fungsi benda ergastik itu. Yang pertama, sebagai cadangan energi atau makanan. Yang kedua, sebagai hasil ekskresi atau sisa metabolisme. Yang ketiga, sebagai perlindungan sel, misalnya kristal yang dapat menghalangi herbivora. Sebelum kita masuk pada penjelasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu jaringan meristem. Jadi, jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan ini berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan, baik pertumbuhan memanjang, pertumbuhan primer, maupun pertumbuhan membesar, pertumbuhan sekunder. Sel meristem memiliki ciri khas berupa dinding tipis, vakuola kecil, kemampuan membelah secara terus-menerus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu meristem apikal yang terdapat pada ujung batang dan akar dan bertanggung jawab atas pertumbuhan memanjang, meristem lateral yang terdapat pada kambium dan velogen serta berperan dalam pertumbuhan membesar. Dan yang kedua itu meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan yang sudah terdiferensiasi, misalnya pada pangkal ruas batang. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati struktur dan jenis jaringan meristem pada berbagai prepara tumbuhan, sehingga mahasiswa dapat memahami hubungan antara bentuk, lokasi, dan fungsi jaringan meristem dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan data atau hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan di mikroskop. Pada pembahasan yang pertama yaitu preparat Solanum tuberosum L. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada preparat ini, struktur yang paling dominan terlihat adalah amilum. Granula amilum tampak memenuhi hampir seluruh bidang pandang, sehingga struktur sel lain maupun zat ergastik lainnya tidak teridentifikasi secara jelas pada preparat ini. Granula amilum yang teramati menunjukkan bentuk yang bervariasi, umumnya oval hingga bulat, dengan ukuran yang relatif cukup besar dibandingkan komponen sel lainnya. Beberapa granula memperlihatkan bagian pusat yang lebih jelas, yaitu hilus, yang merupakan titik awal pembentukan pati. Dominasi granula ini menunjukkan bahwa isi sel didominasi oleh cadangan makanan, sehingga bagian sitoplasma maupun dinding sel tidak tampak tegas. Keberadaan amilum dalam jumlah yang sangat dominan mengindikasikan bahwa preparat berasal dari jaringan penyimpanan, khususnya parenkim penyimpanan. Dalam jaringan ini, hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk pati sebagai cadangan energi yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan.
Fungsi utama pada amilum adalah sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Pati ini akan diuraikan menjadi glukosa ketika dibutuhkan untuk proses metabolisme seperti respirasi dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu preparat Oryzia sativa. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada preparat Oryzia sativa terlihat dua komponen utama yang diberi penomoran, yaitu amilum dan yang kedua butir aleuron. Struktur yang paling dominan teramati adalah amilum. Granula amilum tampak memenuhi hampir seluruh bidang pandang dengan bentuk poligonal hingga bulat dan ukuran relatif kecil serta tersusun rapat. Kepadatan granula ini menyebabkan ruang sel didominasi oleh pati, sehingga batas-batas struktur sel tidak tampak jelas. Dominasi ini menunjukkan bahwa beras merupakan sumber cadangan makanan utama dalam bentuk karbohidrat. Selain amilum, juga terlihat butiran aleuron. Dalam jumlah yang lebih sedikit, butiran aleuron tampak sebagai partikel kecil yang tersebar di antara granula pati dengan ukuran lebih kecil dan tampilan lebih padat. Keberadaan granula aleuron ini menunjukkan adanya cadangan protein dalam jaringan tersebut. Kombinasi antara amilum dan granula aleuron mengindikasikan bahwa preparat berasal dari jaringan penyimpanan biji, khususnya endosperma pada beras. Dalam jaringan ini, amilum berperan sebagai cadangan karbohidrat utama, sedangkan granula aleuron berfungsi sebagai cadangan protein yang penting dalam proses perkecambahan. Secara fungsional, amilum akan diuraikan menjadi glukosa sebagai sumber energi, sementara protein dalam butiran aleuron akan digunakan untuk sintesis enzim dan pertumbuhan embrio saat perkecambahan berlangsung. Yang ketiga yaitu preparat zeamycin. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada preparat zeamycin, terlihat dua komponen utama yaitu butir-butir amilum dan butir minyak. Butir amilum pada jagung tampak lebih kecil dan berbentuk poligonal, tidak beraturan, serta tersusun sangat rapat dan kompak. Berbeda dengan preparat lain, granula pada jagung cenderung sulit dibedakan satu persatu secara jelas karena saling berhimpitan, membentuk massa padat dalam sel. Hal ini khas untuk jagung karena pati pada jagung tersusun dalam matriks protein sehingga terlihat lebih padat dan tidak terpisah bebas. Selain itu, pada jagung juga teramati butiran minyak dalam jumlah yang terbatas. Butiran ini tampak sebagai titik-titik kecil bulat yang lebih jernih dibandingkan amilum dan tersebar di antara massa pati. Keberadaan butiran minyak pada jagung berkaitan dengan bagian embrio yang memang kaya lipid, sehingga meskipun tidak dominan, tetap dapat teramati dalam preparat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa preparat jagung tidak hanya mengandung pati sebagai cadangan utama, tetapi juga memiliki komponen lipid secara anatomi. Hal ini sesuai dengan struktur biji jagung yang terdiri dari endosperma keras yang kaya pati padat dan bagian embrio yang mengandung minyak. Fungsi amilum pada jagung adalah sebagai cadangan karbohidrat utama, sedangkan fungsi butiran minyak berfungsi sebagai cadangan energi tambahan dalam bentuk lipid, terutama penting bagi perkembangan embrio saat perkecambahan. Pada pengamatan yang kelima yaitu preparat citrus hystrix. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada preparat citrus hystrix, terlihat tiga komponen utama yang diberikan penomoran, yaitu amilum, kelenjar minyak atsiri, dan kristal kalsium oksalat. Struktur amilum tampak sebagai butiran dengan bentuk bulat hingga oval yang tersebar dalam jumlah tidak terlalu dominan. Keberadaan amilum menunjukkan bahwa jaringan ini masih memiliki cadangan karbohidrat, meskipun bukan komponen utama pada preparat ini. Komponen yang sangat khas dan mudah dikenali adalah kelenjar minyak atsiri. Struktur ini tampak sebagai rongga atau ruang bulat relatif besar dibandingkan struktur lain dengan batas yang cukup jelas. Kelenjar ini berisi minyak atsiri yang bersifat volatil dan merupakan ciri khas dari famili Rutaceae. Pada jeruk purut, minyak atsiri inilah yang memberikan aroma khas yang kuat. Selain itu juga teramati kristal kalsium oksalat yang tampak sebagai struktur berbentuk jarum atau kristal tidak beraturan tergantung tipe kristalnya. Kristal ini biasanya terdapat dalam sel khusus dan berfungsi sebagai hasil metabolisme sekaligus mekanisme pertahanan tumbuhan terhadap
herbivora. Kombinasi ketiga komponen ini menunjukkan bahwa preparat jeruk purut memiliki fungsi yang beragam, tidak hanya sebagai penyimpanan cadangan makanan, tetapi juga sebagai penghasil senyawa sekunder berupa minyak atsiris serta penyimpanan zat metabolisme dalam bentuk kristal. Pada pengamatan yang kelima yaitu penampang melintang batang amaranthus (SP). Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada penampang melintang batang amaranthus SP terlihat dua komponen yang diberi penomoran yaitu butir amilum dan juga butiran minyak. Butir amilum tampak sebagai granula kecil dengan bentuk bulat hingga oval yang tersebar di dalam sel-sel parenkim batang. Jumlahnya tidak terlalu padat, namun jelas terlihat sebagai cadangan makanan dalam jaringan. Keberadaan amilum pada batang menunjukkan bahwa selain sebagai organ penopang, batang juga memiliki peran dalam penyimpanan cadangan karbohidrat. Meskipun tidak seintensif pada organ penyimpanan seperti umbi atau biji. Selain itu juga teramati butiran minyak yang kedua, yang tampak sebagai titik-titik kecil berbentuk bulat dengan sifat lebih jernih dibandingkan butiran amilum. Butiran minyak ini tersebar di dalam sel, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan granula pati. Keberadaan butiran minyak ini menunjukkan adanya cadangan energi dalam bentuk lipid di dalam batang jaringan. Pada batang amaranthus SP, kombinasi antara amilum dan butiran minyak mencerminkan bahwa jaringan parenkim tidak hanya berfungsi sebagai jaringan dasar, tetapi juga berperan dalam penyimpanan zat cadangan, baik berupa karbohidrat maupun lipid, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan metabolisme dan juga. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang ke-8 pada preparat zeamais. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada preparat zeamais, sampel dibuat dengan cara jagung dihaluskan, kemudian ditambahkan campuran tepung beras dengan aquades hingga konsistennya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, sehingga memudahkan proses pengamatan di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatan yang telah kelompok kami lihat, terlihat dua komponen utama yaitu amilum dan butiran minyak. Butiran amilum tampak seperti granula kecil berbentuk poligonal dan tersusun rapat. Pada preparat ini, granula pati terlihat cukup jelas meskipun sebagian tertutup oleh medium tepung beras. Hal ini menunjukkan bahwa jagung memiliki kandungan pati yang tinggi sebagai cadangan makanan utama. Struktur amilum pada jagung tampak lebih kompak dibandingkan preparat lain karena granula saling berhimpitan. Selain itu, juga teramati butiran minyak yang kedua, yaitu tampak sebagai titik-titik kecil berbentuk bulat dan berjenir dibandingkan granula pati. Butiran minyak ini tersebar di antara granula amilum dalam jumlah yang lebih sedikit. Keberadaan minyak ini menunjukkan bahwa jagung tidak hanya menyimpan energi dalam bentuk karbohidrat, tetapi juga dalam bentuk lipid. Penggunaan campuran tepung beras sebagai medium tidak mengubah struktur utama jagung, namun dapat menyebabkan adanya tambahan granula pati dari tepung beras. Oleh karena itu, pengamatan difokuskan pada ciri khas granula amilum jagung yang lebih kompak dan berbeda dari granula tepung beras yang cenderung lebih halus. Kita akan masuk pada preparat yang pertama, yaitu amilum Allium sativum L. Yang diamati di bawah mikroskop terlihat jelas 3 jaringan meristem yang mendukung pertumbuhan akar. Yang pertama yaitu bagian paling ujung akar merupakan meristem apikal, tersusun dari sel-sel kecil rapat berbentuk poligonal atau kuboid dengan dinding tipis dan inti yang besar. Sel-sel ini aktif membelah sehingga memungkinkan agar akar memanjang menembus substrat dan meningkatkan kemampuan menyerap air serta mineral. Tepat di belakang meristem apikal terdapat ground meristem yang sel-selnya lebih besar dan mulai menunjukkan vakuola. Ground meristem akan berdiferensiasi menjadi parenkim korteks, berfungsi menyimpan cadangan makanan, memberi dukungan mekanik, dan memfasilitasi transportasi air dari epidermis menuju silinder pusat. Di bagian tengah akar teramati prokambium, jaringan meristem vaskular yang tersusun rapat dan memanjang. Sel-sel prokambium berdiferensiasi menjadi xilem dan phloem. Xilem mengangkut air dan mineral ke seluruh tanaman, sedangkan phloem mendistribusikan hasil fotosintesis. Ketiga jaringan meristem ini bekerja secara koordinatif. Meristem apikal mendorong pertumbuhan memanjang, ground meristem membentuk jaringan penyokong dan penyimpanan, dan prokambium membangun sistem pengangkut yang vital. Dengan penomoran 1 untuk meristem apikal, 2 untuk ground meristem, dan 3 untuk prokambium pada preparat, identifikasi masing-masing jaringan menjadi lebih mudah, sekaligus mempermudah pemahaman peran spesifik mereka dalam pertumbuhan dan fungsi akar bawang putih. Sekarang kita akan masuk pada preparat yang kedua, yaitu preparat Ipomoea
aquatica forks. Yang diamati di bawah mikroskop terlihat jaringan pertama, korteks yang mengelilingi silinder pusat. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim berbentuk poligonal dengan dinding tipis dan vakuola yang besar, sehingga sel dapat menyimpan air dan cadangan makanan. Struktur ini mendukung fungsi korteks sebagai jaringan penyokong mekanik akar sekaligus memfasilitasi transportasi air dan mineral dari permukaan akar menuju jaringan vaskular. Susunan sel yang rapat namun masih terdapat ruang antar sel juga memungkinkan pertukaran gas terjadi dengan efektif, yang sangat penting bagi pertumbuhan akar di lingkungan perairan. Selain itu, pada para teramati inti sel di dalam sel-sel korteks. Inti sel berfungsi sebagai pusat kendali aktivitas metabolik, termasuk sintesis protein, pengaturan pembelahan, dan pertumbuhan sel. Kehadiran inti yang jelas menandakan sel-sel korteks aktif secara fisiologis, sehingga korteks dapat menjalankan fungsi penyimpanan, dukungan mekanik, dan transportasi air dengan optimal. Dengan demikian, hubungan antara korteks dan inti sel pada akar kangkung air menunjukkan bagaimana struktur dan fungsi seluler saling mendukung untuk memastikan pertumbuhan dan adaptasi akar di lingkungan berair. Sekarang kita akan masuk pada preparat yang ketiga, yaitu preparat Plumeria sp. Yang diamati di bawah mikroskop terlihat aktivitas jaringan meristem lateral yang berperan penting dalam pertumbuhan sekunder batang. Meristem lateral ini terdiri dari sel-sel kecil, rapat, dan aktif membelah yang membentuk kambium vaskular sebagai jaringan meristem khusus. Kambium vaskular ini tersusun memanjang di antara silam dan floem, berfungsi menghasilkan sel-sel derivat yang berdiferensiasi ke arah dalam dan ke arah luar. Derivat kambium ke arah dalam akan berkembang menjadi silam sekunder yang berperan mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan derivat kambium ke arah luar akan berdiferensiasi menjadi floem sekunder yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Selain jaringan meristem, pada perpara juga teramati jaringan parenkim yang mengisi ruang antara jaringan vaskuler dan epidermis batang. Sel-sel parenkim berbentuk poligonal dengan vakuola besar, berfungsi menyimpan cadangan makanan serta mendukung mekanik batang. Kehadiran keempat jaringan ini menunjukkan bagaimana batang Kamboja mampu melakukan pertumbuhan sekunder. Meristem lateral memicu pertumbuhan diameter batang. Kambium vaskular membentuk jaringan pengangkut sekunder yang vital. Derivat kambium menyesuaikan arah diferensiasi silam dan floem, dan parenkim mendukung struktur serta penyimpanan. Dengan pengamatan ini, hubungan fungsional antara jaringan menjadi jelas dan mempermudah identifikasi struktur pada preparat batang Kamboja. Sekarang kita akan masuk pada preparat yang keempat, yaitu Manihot Excellente Crans. Yang diamati di bawah mikroskop terlihat jelas meristem apikal yang terletak di ujung akar. Meristem apikal ini terdiri dari sel-sel kecil rapat dengan dinding tipis dan inti yang besar, menunjukkan aktivitas pembelahan sel yang tinggi. Itu penemuan nomor 1. Selanjutnya, di belakang meristem apikal terdapat zona pembelahan di mana sel-sel masih aktif membelah tetapi mulai menunjukkan pertumbuhan ukuran. Zona ini berfungsi memperbanyak sel untuk mendukung pertumbuhan memanjang akar dan menyiapkan diferensiasi jaringan lebih lanjut. Di bagian berikutnya yang ketiga terlihat zona pemanjangan, di mana sel-sel mengalami elongasi signifikan sehingga akar bertambah panjang. Pertumbuhan sel di zona ini sangat penting untuk penetrasi akar ke dalam media tanam dan meningkatkan area serapan air dan mineral. Terakhir terdapat meristem dasar atau awal diferensiasi, di mana sel mulai berdiferensiasi menjadi jaringan khusus seperti epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada preparat, meristem dasar menandai transisi dari sel yang aktif membelah ke sel yang mulai menjalankan fungsi spesifiknya, menunjukkan bagaimana pertumbuhan dan diferensiasi akar ubi kayu berjalan secara terkoordinasi. Sekarang kita masuk pada preparat yang kelima, yaitu Piper Bethel L. Yang diamati di bawah mikroskop terlihat jaringan epidermis sebagai lapisan paling luar. Epidermis terdiri dari sel-sel rapat berdinding tipis dan berfungsi melindungi jaringan di dalam serta membantu penyerapan air dan mineral dari lingkungan sekitar akar.
Tepat di bawah epidermis itu, terdapat endodermis yang sel-selnya tersusun rapat dan mengelilingi silinder pusat. Endodermis memiliki fungsi penting sebagai pengatur aliran air dan mineral ke jaringan vaskular, serta membatasi masuknya zat yang tidak diinginkan ke dalam silinder pusat. Di bagian dalam teramati derivat kambium ke arah dalam yang akan berdiferensiasi menjadi silom sekunder, berperan dalam transportasi air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Selain itu, meristem lateral kambium terlihat sebagai jaringan aktif membelah di sepanjang batang pusat yang berfungsi menghasilkan jaringan sekunder baik ke arah xilem maupun phloem, mendukung pertumbuhan diameter akar. Keempat, yaitu jaringan ini bekerja secara koordinatif. Epidermis dan endodermis mendukung proteksi dan regulasi aliran, sementara derivat kambium ke arah dalam dan meristem lateral kambium membangun jaringan pengangkut sekunder yang vital bagi fungsi fisiologis dan pertumbuhan akar sirih.